juga eksekusinya sangat baik, Luar biasa sih emang. ke tiang jauh, bola Bawah bawah, kiper juga mungkin ketutup gitu. Iya, Jadi mungkin untuk kipernya siapapun ya Iya, memang sulit susah gitu. sih. Jadi ya Saya pun kalau sebagai penjaga gawang pun ngeliat orang di depan banyak kayak gitu emang agak bingung agak jadinya. bingung ya. Cuma ngalihin refleks aja. Iya, situasinya juga nggak Bener. mudah lah. Sahabat bicara bola, Indonesia menangis, Indonesia kecewa, Indonesia marah. Timnas Indonesia kita yang kita cintain gagal menggapai mimpi untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Ya inilah sepak bola, ada suka, ada duka, ada yang tertawa, ada yang juga yang kecewa. Meski kita kecewa dengan kepemimpinan wasit Manning tadi itu ya, tetap ya inilah sepak bola, bagian dari sebuah permainan yang bernama sepak bola. Sebab hasil akhir tetaplah yang menentukan. Kita kalah 0-1 dari Irak dalam pertandingan kedua Grup B putaran kelima pra Piala Dunia 2006 di Jeddah, Arab Saudi. Untuk membahas pertandingan dan peristiwa di Jeddah, saya nggak sendirian. Emang saya nggak selalu sendirian. Saya ditemani seorang football analis, Mas Patrick. Apa kabar? Baik, kabar baik Bang Alfon. Kayaknya emang lemas juga gitu ya. Lihat, Iya. aduh. Ya masih kesel juga sih sebenarnya. Sedih, kesel. Iya sih. Kayaknya kita bahas yang di luar teknis dulu deh. Oke. Bagaimana nih Mas tadi emosional para pemain dan pelatih tim Indonesia kan pemain Indonesia setelah laga berakhir nih. Menurut Mas? Ya, ya maksudnya dengan hasil yang begini udah pasti sedih, kecewa. Bener. Dan kemudian setelah itu ada kemarahan. Memang nggak bisa dibenarkan, tapi kalaupun kita di posisi tersebut juga pasti, apalagi sebagai pemain, sebagai staff, marahnya tuh pasti memuncak gitu dan sedih, semuanya jadi satu gitu Mas. Iya. Bilang apa? Sedih banget. Iya sih. Saya pas nontonnya aja tadi anjir. Padahal main udah lebih baik lah daripada ngelawan Saudi Arabia kan, tapi ya mau gimana? Kalau kepemimpinan wasit gimana nih menurut Mas Patrick? Gimana untuk berbicara dengan sopan gitu maksudnya. Karena banyak sekali keputusan yang rasanya membingungkan gitu, yang sepertinya bisa mungkin kartu merah atau cek VAR minimal. Ya, tapi mungkin itu juga bias kita penonton Indonesia. Cuma ya sangat disayangkan ada beberapa keputusan yang kontroversial dan mungkin merugikan kita. Berarti bisa dibilang perasaan Mas Patrick sendiri melihat hasil pertandingan ini emang gagal lah, ibaratnya kita ini kan udah kesel banget pasti Mas ya? Iya, kalah, gagal kalau Piala Dunia, sedih. Sama. Mau ngomong juga aduh. Udah capek. Capek juga sih ya. Kemudian menanggapi hasil akhir pertandingan antara Indonesia dan Irak sendiri bagaimana Mas? Ya maksudnya apakah secara teknis, apakah secara psikologis atau gimana? Secara psikologis dulu deh. Iya, kita hampir nggak pernah melangkah sejauh ini. Ya, terus juga itu bener. Sangat dekat juga dengan Piala Dunia. Mungkin Bener. 90 menit waktunya, ya itulah jarak kita ke Piala Dunia gitu. Ternyata sudah sejauh ini harus terhenti. Dan sayangnya ya caranya demikian dengan permainan yang lebih baik, tapi ada keputusan wasit juga. Ya kecewa, sedih, marah, campur aduk. Ya sulit lah untuk berkata-kata. Secara teknisnya sendiri itu bagaimana Mas? Dari pandangan Mas sendiri? Ya sebenarnya agak nggak terlalu relevan untuk bahas teknis, maksudnya kita diliputi emosi segala macam. Benar. Cuma mungkin di babak pertama mainnya lebih baik dengan pilihan pemain yang berbeda, dengan cara bermain yang juga berbeda. Meskipun kemudian babak kedua kita lihat si Irak juga pressingnya bagus dan mereka bikin gol yang
yang bagus gitu. Ke pojok Mas juga kiper dulu tahu betapa sulitnya tendangan ke pojok bagian bawah. Yang memang kualitas eksekusinya. Ya itu yang bisa saya bahas secara teknis. Cuma ya lagi-lagi apapun itu udah selesai pertandingannya. Dan sekarang yang kita punya kesedihan, amarah, kecewaan, dan ya berusaha menenangkan diri. Oke. Kemudian Mas, permainan timnas yang kita nonton bareng juga, kita lihat sudah jauh lebih baik kan daripada melawan Saudi Arabia kemarin. Hanya mungkin tadi kelihatan sepertinya penyelesaian akhirnya kurang ya. Itu menurut Mas sendiri bagaimana tuh Mas? Ya babak pertama kita bikin peluang lebih banyak. Terus juga di awal babak kedua ada Kevin Dix bikin peluang on target. Cuma mungkin Irak dengan secara fisik lebih segar, terus juga bertahannya lebih rapat di babak kedua. Itu yang bikin kita kesulitan. Ya benar tadi Mas Alwan bilang lebih sudah meningkat dari pertandingan sebelumnya. Dan memang tipis memang marginnya, jadi ya begitu. Betul. Kemudian nih Mas mengusung formasi 4-2-3-1. Seperti apa sih pengaruhnya pada permainan partai krusial tadi itu Mas? Sebenarnya secara formasi ya tadi bahkan babak pertama aja kita bagus. Ada beberapa pemain yang kaget kita mungkin Verdong main di tengah atau Kambuaya main di kiri. Ternyata babak pertama oke. Ya mungkin tidak hanya formasi Indonesia ya, maksudnya banyak aspek gitu. Iraknya juga segar, kita kan baru main 2-3 hari lalu. Irak lebih fresh, jadi mereka bisa main 90 menit dengan agresif. Banyak aspek. Ya, apalagi melihat jadwal kita juga terlalu mepet kan. Nah, mungkin itu pengaruh dari ya, Des. Iya, bisa. Mas juga pemain dulu tahu kalau jarak istirahat pendek kan berpengaruh juga. Pengaruh banget. Capek, ya bawa ke psikis juga sebenarnya. Kemudian Mas melihat proses golnya Irak tadi, apakah itu emang harusnya terjadi nggak sih? Wah, sebenarnya saya perlu cek ulang karena kan itu rangkaiannya cukup panjang gitu kan. Cuma terakhir yang dari replay yang dilihat kan itu ada beberapa detik sebelum gol. Ya terlihat memang pemain yang golin tuh baru masuk di babak kedua, lebih fresh. Juga eksekusinya sangat baik, luar biasa sih emang. Ke tiang jauh, bola bawah, kiper juga mungkin ketutup gitu. Jadi mungkin untuk kipernya siapapun ya memang sulit susah gitu. Sih. Jadi ya. Saya pun kalau sebagai penjaga gawang pun lihat orang depan banyak kayak gitu emang agak bingung. Agak bingung ya, cuma ngalin refleks aja. Iya, situasinya juga nggak mudah lah. Kita ngopi dulu deh Mas. Ini kopi kita dari Kopi Uang Mas. Sedap. Yoi, biar agak segar dikit. Agak semangat dikit ya. Kemudian Mas, enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak tuh. Ini juga dari Aku Viva, airnya juga segar. Kita minum Mas, airnya putih dulu. Aku Viva, air mineral murni. Kemudian Mas, mengenai pergantian pemain yang dilakukan sama coach Patrick Kluivert babak kedua, itu apa memberi pengaruh pada permainan gak sih sebenarnya Mas? Ya kita lihat ketika Eliano diganti Miliano Yonathans beberapa kali dia bikin aksi. Terus juga siapa tadi Pelupesi diganti. Ya memang
memberikan dampak, cuma itu lagi maksudnya mungkin waktunya tidak terlalu banyak, sisa 5 menit 10 menit, jadi tidak bisa ngasih dampak. Terus juga dalam waktu yang pendek itu pertandingan banyak berhenti, fokus terpecah karena insiden-insiden di lapangan, jadi ya mungkin tidak semua pemain bisa ngasih maksimal. Bener. Itu juga saya alamin tuh pas ketika saya masih main. Sometimes kalau kita ganti pemain di waktu-waktu krusial tuh itu kadang ngaruh juga tuh. Berbeda ya. Berbeda banget. Kemudian Mas, pergantian yang dilakukan sama pelatih Irak sendiri ini, Graham Arnold, itu sebenarnya berpengaruh ya, cukup berpengaruh ya di permainan Irak di babak kedua. Iya. Karena tadi ada satu pemain kan yang masuk sebagai pengganti, tapi bikin gol. Iya. Itu yang membedakan juga sih. Siap. Seperti apa sih Mas permainan Irak itu di babak kedua menurut pandangan Mas? Ya saya ngelihat Irak agak mirip di babak pertama, pressing tingginya banyak. Jadi kan kadang kita lihat di babak kedua pemain kita harus back pass, terus karena mereka selalu menekan, terus malah jadi kehilangan bola. Dan mereka bisa pressing sampai 80-90 menit. Luar biasa dengan, sih ya. Iya, dengan intensitas tinggi, dengan agresif, dengan seger gitu ya. Gitu sih. Kemudian dari timnas kita sendiri nih Mas, yang Mas lihat tadi, kira-kira siapa nih pemain timnas kita yang paling menonjol di pertandingan tadi? Yang paling menonjol, babak pertama hampir semua pemain main bagus. Mauro main bagus, juga Tom Hay di gelandang serang main bagus, Kevin Dix main di bek kanan bagus. Yang cukup unik adalah Verdonk main di gelandang bagus, dan padahal kemarin dia baru sembuh dari cedera, main sampai 90 menit di posisi yang bukan aslinya. Itu suatu yang kita perlu apresiasi sih, saya pikir. Walaupun tadi dia emang sedikit kelihatan seperti nggak 100%. 100% ya. Iya. Nah itu seperti apa sih Mas ngeliatnya? Apa yang dilakukan Verdonk tadi itu? Ya, saya pikir dia ya bisa memberikan yang dia punya di posisi bukan asli gitu kan. Bisa beradaptasi. 3 hari lalu bahkan di pertandingan sebelumnya dia nggak masuk squad sama sekali. Jadi juga mungkin kondisi fisiknya belum baik, tapi ya dia ngasih semuanya. Bahkan di akhir pertandingan mungkin kita lihat dia tadi pincang-pincang gitu, dan ya itu hal positif dari pemain-pemain kita. Tapi emang ada dampak ya sedikit. Iya, memang karena belum sembuh. Dan melihat tadi kan Dan James tadi kelihatannya dia kayak kesakitan juga ya. Iya, hampir diganti tapi nggak jadi. Hampir diganti ya. Nah itu seperti apa tuh Mas ngelihatnya? Iya juga ya, Dean James di babak pertama menit 20-an 30-an hampir diganti tapi nggak jadi, malah lanjut sampai 60 menit lebih. Itu juga ya mungkin mereka punya semangat, maksudnya pengen berjuang yang terbaik karena semua pemain pengen masuk Piala Dunia gitu. Benar. Kita ngomongin si Patrick Kluivert nih Mas. Dengan kegagalannya membawa timnas ini melaju ke Piala Dunia. Apakah dia nih masih layak diberikan waktu? Itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab ya, maksudnya kira-kira aja deh. Iya, pada akhirnya dia mungkin punya kontrak, dia juga baru sekian bulan, dia juga ya federasi mungkin punya pertimbangan gitu, jadi ya nggak tahu, mungkin entah berdasarkan pertandingan ini atau berikutnya akan ada entah itu evaluasi atau ditinjau kembali ya keputusan dari federasi. Kemudian kalau melihat Patrick Kluivert sendiri ini seperti apa Mas, terutama di laga Arab dan Irak ini? Ya terlihat di 2 pertandingan kan dia pakai formasi yang sama, tapi juga pilihan pemainnya berbeda gitu. Ada beberapa pemain yang starter lawan Arab, tapi kemudian mungkin menurut dia tidak bermain dengan baik. Lalu lawan Irak ada pemain lain yang akhirnya dipakai, dan Indonesia bisa merepotkan Irak setidaknya di babak pertama. Jadi mungkin dia punya pola atau pakem tertentu, tapi juga dia fleksibel, maksudnya yaitu tadi pemain yang mungkin nggak perform
di partai pertama ya dia ganti di partai kedua beda lagi gitu. Kemudian possession bolanya Coach Patrick ini sebenarnya match gak sih, cocok gak sih sama pemain kita? Ya mungkin cocok, maksudnya kita juga punya pemain yang nyaman dengan bola. Kita lihat beberapa pemain kayak bahkan bisa main di beberapa posisi berbeda. Dan kita lawan Irak tadi bisa nguasain bola dengan banyak dan bikin peluang. Saya pikir itu juga hal yang baik sih. Kemudian apakah Coach Patrick ini punya cukup waktu untuk mengenal karakter dari pemain-pemain Indonesia? Yang kebanyakan kan beberapa pemain kita itu kan berasal dari diaspora kan? Mungkin dia kan baru diangkat beberapa bulan lalu gitu ya. Dan dia juga sebenarnya punya kelebihan, maksudnya terkait pemain diaspora secara bahasa lebih bisa komunikasi mungkin lebih baik. Ya itu keunggulan yang dia punya di saat ini gitu ya. Cuma entah itu waktunya mepet atau tidak, ya nggak tahu juga. Ya mungkin kita sekarang emosional terkait hasil mungkin kan. Jadi kayak gitu. Kemudian jika diberikan waktu lagi nih Patrick Kluivert, apa sih kira-kira menurut dari pandangan Mas yang harus diperbaiki? Menarik ya. Apa yang harus diperbaiki? Mungkin ya itu tadi dibanding pertandingan lawan Arab dia sudah mengubah beberapa pemain. Ya mungkin juga di pertandingan berikutnya bisa mencoba pemain-pemain baru. Entah itu yang bermain di Liga Indonesia maupun yang di luar. Atau di posisi-posisi lain kayak Verdong dicoba di tengah dan ternyata berhasil. Mungkin ada pemain lain juga yang bisa dicoba, yang bisa kayak gitu juga. Sehingga ya mengerti sih, maksudnya mungkin timnas supporter berharap tidak terlalu banyak perubahan gitu. Cuma ya mungkin juga perubahan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu ke depannya ya. Ya mungkin saat ini kita semua ditutupi oleh emosi jadi nggak bisa berpikir yang mendalam atau jauh gitu. Betul. Kemudian apa sih Mas pelajaran yang bisa kita dapat dari kegagalan kita melaju ke Piala Dunia ini? Pelajarannya apa ya? Saya pengen ngomongin wasit cuma itu bukan urusan kita ya. Cuma ya mungkin ya itu tadi pembinaan pemain sehingga kita selalu punya pemain yang berkualitas ke depannya dari Liga Indonesia maupun yang diaspora. Juga juga kita perlu belajar untuk mengendalikan emosi, baik itu pemain, staff, juga supporter. Tadi kan kita lihat lempar-lempar botol, pertandingan berhenti, malah mengganggu fokus pemain. Itu mungkin kita semua perlu pelajari sih. Apalagi kalau bisa boleh diomongin soal wasit tadi kan, terutama saat tidak adanya VAR buat pelanggaran oleh Romani, Kevin Dix, yang dia ditendang, malah nggak, itu agak. Jadi kesel mau ngomongin juga ya. Mau memaki cuma nggak bisa kan. Iya juga sih. Saya juga udah kecewa banget sebenarnya sih. Ya berharap Indonesia bisa membuat sejarah baru kan. Tapi ya sejauh ini udah yang paling jauh. Udah yang paling jauh sahabat bicara bola. Kalau saya boleh komentar soal wasit, ya dari saya sebagai pemain ya, tadi itu sangat-sangat merugikan sih. Karena walaupun kita bermain bagus, ya saya nggak tahu ya. Tapi wasit itu berpengaruh juga sih. Kadang kita udah jaga permainan sebagus mungkin, setenang mungkin, tapi kadang-kadang apalagi di saat kita capek itu kan kadang-kadang oksigen juga agak naik turun juga kan. Buyar, konsentrasi juga buyar. Dan ya itu tadi tuh yang bisa kita saksikan juga, lihat sampai tadi juga sudah selesai main pun Tom Haye masih kena kartu merah Jadi gimana bisa kita tadi dapat pemain Irak dapat kartu merah tapi nggak ada pelanggaran. Itu kan ya ampun, nggak masuk akal ya. Iya ya sebenarnya berkata masih saya sebenarnya pengen maki wasit sebenarnya. Tapi
thank you banget Mas udah nonton bareng sama saya, sama Terima kasih juga. teman-teman semua di sini. Semoga kedepannya kita semua bisa sukses, sehat selalu. Itu juga doa saya untuk timnas Indonesia. Ini bukan kegagalan yang untuk memupus semuanya harapan kita ke depannya, enggak. Ini supaya kita jadikan untuk pelajaran supaya ke depannya kita lebih baik lagi. Siapapun pelatihnya, tetap kita support, kita dukung. Siapapun pemainnya, tetap kita support, kita doakan untuk bisa Indonesia melangkah ke Piala Dunia di event berikutnya. Oke. Thank you Mas. Terima kasih banyak Mas Sampai Alfon. jumpa lagi. Sampai bertemu kembali. Saya Alfonsius Kelvan dari Bicara Bola mengucapkan terima kasih sudah mau nonton kita semua di sini, mau ngobrol bareng soal bola. Jangan lupa untuk update terus tentang Bicara Bola, sepak bola nasional, khususnya timnas Indonesia juga. Dan jangan lupa subscribe channel Bicara Bola. Sampai jumpa lagi, saya Alfonsius Kelvan dari Bicara Bola. Mohon undur diri. Bye-bye. Dah? Oke.